Oke, hari ini kita mau coba bedah salah satu ajaran Rasul Paulus yang paling penting dan jujur aja sering jadi perdebatan, yaitu soal pernikahan dan perceraian. Ini kan topik yang sensitif dan personal banget ya. Jadi yuk kita coba lihat bareng-bareng apa sih yang sebetulnya Paulus sampaikan. Nah, ini dia ayat kuncinya dari 1 Korintus. Kedengarannya tegas banget kan? Kalau sampai pisah, pilihannya cuma 2. Tetap sendiri atau balikan sama pasangan. Udah, nggak ada pilihan ketiga. Inilah yang jadi pertanyaan besar kita. Kok bisa sekeras ini aturannya? Dan apa sih sebetulnya konteks di baliknya? Oke, jadi gini, untuk benar-benar ngerti perintah di Korintus tadi, kita harus mundur sedikit ke surat Paulus yang lain, yaitu Roma. Nah, yang perlu dicatat, di sini Paulus sebenarnya nggak lagi ngajar soal perceraian. Dia lagi pakai konsep pernikahan itu sebagai sebuah analogi, sebuah perumpamaan yang dia yakin semua pembacanya udah paham. Disinilah fondasi pemikirannya diletakkan. Coba deh kita perhatiin alur logikanya Paulus di sini. Jelas banget kan? Sederhana, tapi dalam. Pertama, selama suami masih hidup, istri itu terikat. Kedua, kalau si istri nikah lagi pas suaminya masih ada, itu namanya zina. Ketiga, yang bisa melepas ikatan itu cuma kematian. Logikanya lurus banget, nggak ada abu-abu. Nah, ini dia poin kuncinya. Paulus itu bukan lagi ngenalin ide baru. Dia bisa pakai pernikahan sebagai contoh, justru karena dia tahu orang-orang di Roma itu udah ngerti dan setuju sama konsep itu. Artinya apa? Artinya, gagasan bahwa pernikahan itu ikatan seumur hidup bukanlah hal yang aneh atau baru bagi gereja mula-mula. Itu udah jadi pemahaman standar mereka. Oke, fondasinya udah dapet ya. Sekarang kita balik lagi ke surat Korintus. Nah, kalau tadi cuma analogi, di sini beda. Paulus sekarang ngasih perintah langsung, to the point. Dan ini ditujukan khusus untuk pasangan yang dua-duanya adalah orang percaya. Di bagian ini kita mesti jeli banget. Paulus bikin perbedaan yang sangat krusial. Waktu ngomong ke pasangan Kristen, dia bilang, bukan aku, tetapi Tuhan. Itu artinya dia sedang mengutip atau merujuk ke otoritas ajaran Yesus sendiri. Tapi nanti, waktu bahas kasus lain, dia bakal bilang, ini aku yang bilang, bukan Tuhan. Jadi dia benar-benar misahin mana perintah ilahi yang mutlak dan mana nasihat pastoral dari dia. Dan inilah isi dari perintah Tuhan itu yang bisa kita pecah jadi 2 prinsip. Pertama, larangan total untuk bercerai, mutlak. Kedua, kalaupun sampai terjadi perpisahan, pilihannya cuma ada 2, tetap hidup sendiri atau rujuk lagi sama pasangan. Titik. Nggak dikasih pilihan ketiga. Tapi ya, hidup kan gak selalu ideal ya. Di Korintus, kota yang super majemuk, muncul satu masalah baru yang rumit. Gimana kalau salah satu pasangan jadi orang percaya, tapi pasangannya enggak? Nah loh, ini kan skenario yang gak dibahas secara spesifik sama Yesus. Jadi disinilah Paulus harus turun tangan sebagai gembala jemaat. Untuk kasus yang pelik ini, arahan Paulus benar-benar praktis. Prioritas utamanya apa? Selamatkan pernikahannya. Kalau pasangan yang nggak percaya itu mau tetap tinggal, ya jangan diceraikan. Tapi kalau pihak yang nggak percaya itu bersikeras pengen pergi, kata Paulus, ya udah biarkan saja. Nah, di momen inilah orang percaya itu dinyatakan tidak terikat. Nah, prinsip inilah yang kemudian dikenal dalam dunia teologi sebagai hak istimewa Pauline atau Pauline privilege. Intinya sih, ini adalah pembebasan dari kewajiban untuk mati-matian mempertahankan pernikahan. Ketika pihak yang tidak percaya, atas kemauannya sendiri memilih untuk cabut dari pernikahan itu. Ini adalah solusi pastoral untuk sebuah kasus yang sangat-sangat spesifik. Tapi tunggu dulu. Frasa tidak terikat ini ternyata memicu perdebatan teologis yang panjang banget, bahkan sampai hari ini. Jadi, tidak terikat itu artinya apa persisnya? Apakah itu berarti bebas total dari ikatan nikah dan karena itu boleh nikah lagi? Atau itu cuma berarti bebas dari kewajiban buat maksa pasangan yang pergi itu untuk kembali? Nah, di sini para ahli Alkitab terbagi jadi 2 kubu, dan penting buat kita untuk tahu bahwa perdebatan ini ada. Baiklah, kita udah lihat kepingan-kepingan puzzle-nya dari surat Roma dan Korintus. Sekarang, ayo kita coba satukan semuanya, biar kita bisa lihat gambaran besarnya secara utuh. Ini bakal bantu kita mengunci pemahaman kita tentang prinsip-prinsip utama yang sudah kita bahas. Nah, ini rangkumannya. Dari Roma 7, kita dapat fondasinya. Pernikahan itu ikatan seumur hidup. Lalu, dari 1 Korintus 7 ayat 10-11, kita dapat perintah dari Tuhan. Untuk sesama orang percaya, perceraian itu dilarang. Terakhir, di ayat 12-16, kita dapat arahan pastoralnya. Untuk kasus beda iman, pertahankan. Tapi kalau ditinggal pergi, ya sudah biarkan. Kelihatan kan benang merahnya? 3 bagian ini membentuk satu pemikiran yang utuh. Nah, semua bahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup, yang bukan lagi soal teori, tapi soal praktik nyata di komunitas kita. Kalau gitu apa dong tanggung jawab gereja?
tanggung jawab kita semua terhadap saudara seiman yang ada di situasi sulit ini, ditinggalkan oleh pasangan yang nggak percaya. Bagaimana kita bisa jadi komunitas yang mendukung, bukan malah menghakimi? Ini pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.